Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ledakan balon seperti ini. Ini permintaan dari ini ya, King Tiger. Oke, kalau begitu bagaimana prosesnya? Kita langsung saja kita lihat videonya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat balon. Balon itu bisa pecah, gimana caranya teman-teman ya. Jadi ini permintaan dari salah satu komentar di channel saya oleh King Tiger. Oke, terima kasih King Tiger sudah mendukung, dan saya berharap materi yang saya sampaikan berguna ya. Oke, cara buatnya bagaimana teman-teman? Dia pastikan ditekan delete objeknya, lalu saya pilih add, pilihnya mesh sphere. Kita buat sederhana aja dari objek yang sederhana yang normal defaultnya. Kemudian teman-teman aktifkan di bagian sudut pandang min Y di sini. Kemudian teman-teman tinggal di edit mode. Nah, di edit mode ini teman-teman tinggal dicoba untuk diseleksi bagian ujungnya. Jangan lupa nih, saya deketin dulu kali ya, deketin dulu. Nah, dari sini teman-teman tinggal coba untuk pakai namanya adalah editing, professional editing ya. Lalu saya tekan G untuk menggeser ke bawah. Jadi gini, kalau misalkan saya scroll ya, jadi di mouse yang tengah itu ada roda ya, roda ya, tinggal diputar-putar aja. Kalau misalkan kecil nanti dia jangkauannya kecil, saya tekan Z supaya ke arah Z. Kalau saya besarin dia akan lebih banyak dapatnya. Nah, itu dia. Oke, kira-kira begini kali ya. Gini ya kali ya, cocok balonnya. Oke, nah segini deh, cukup dah. Kira-kira anggaplah balon ya. Saya tekan lagi Z. Oke, cukup ya kali ya. Segini dah, cukup. Setelah sampai di sini teman-teman dicoba untuk kita coba untuk ke objek mode dulu. Saya klik kanan, saya pilih set smooth. Saya tidak menambahkan segmen lagi ya, masih default normal. Kemudian teman-teman boleh ke edit mode kembali. Saya mencoba, saya hilangkan seleksi, saya klik keluar aja. Saya mencoba untuk bikin goresan-goresan, nanti kalau pecah itu jadinya berapa kepingan, berapa lembar gitu ya. Jadi kita bikin goresan dulu. Nah, teman-teman boleh menggunakan yang namanya adalah knife di sini, tinggal dicoba digores. Nah, saat ini digores seperti ini. Itu nanti kalau kita klik ya, nanti hanya terlihat samping doang sebelah. Nah, rencana saya teman-teman itu nanti saya kepengen menggores tapi dari depan belakang. Jadi occlude geometrinya dimatikan. Ketika saya gores lalu saya klik, nanti dia akan kena sampai ke belakang. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi pastikan menggunakan yang dimatikan ininya. Lalu saya coba untuk menggunakan ini. Caranya gampang, simple ya, kalau boleh praktikan ya. Baik-baik, saya tekan G dulu. Sorry. Saya klik di sini, saya geser ke atas dulu deh. Oke. Lalu saya coba untuk tarik kemari. Ini bebas ya arahnya, tidak harus begini, tidak. Ini bebas mana aja ya. Oke, setelah itu baru klik sekali untuk menghentikan. Lalu tekan spacebar, lalu saya tekan V. Oke, lalu digeser mouse-nya. Nanti kelihatan ya, tuh bolong ya. Berarti sudah berhasil. Oke, lalu klik kanan untuk biar kembali posisinya, lalu tekan Alt A untuk deselect ya, untuk menormalkan kembali, tidak diseleksi. Lalu saya gores lagi kemari, ini bebas arahnya ya. Lalu klik tekan spacebar di keyboard ya, spacebar, lalu tekan V, ini dia. Oke, sudah bolong, dan Alt A, tarik lagi dari sini ke sini juga boleh. Oke, klik spacebar V, geser dulu. Oke, lalu Alt A, dan yang terakhir mungkin di sini kali ya, saya tambahin. Udah kira-kira giniannya, sembarang aja deh. Spacebar V ya. Oke, ini udah bolong. Terus saya baru tekan Alt A. Nah, sekarang setelah kita pecahkan seperti ini teman-teman, nah teman-teman boleh menseleksi semua. Saya tekan A, dan dia dijadikan grup atau dijadikan satu kelompok ya, dengan memberi nama di sini di vertex group ya. Nanti vertex group ini akan kita panggil, kita gunakan dia. Oke, saya klik di plus, saya kasih nama mungkin potongan pecah gitu ya ceritanya ya, pecahan gitu ya. Oke, kalau udah di enter lalu klik the assign. Oke, satu nih, ini mau 3 kali, berapa kali silakan, 1 kali cukup, udah berhasil ya. Oke, kalau udah di object mode, nah saat ini setelah sampai di sini teman-teman, kita akan tambahkan yang namanya force field. Saya pilih force. Ini untuk apa sih? Force ini fungsi untuk mengontrol seberapa besar ledakannya nanti, itu dia ya.
satu lagi namanya empty plan axis. Nah ini dia di tengah-tengah nih, saya geser kembali nih biar kelihatan. Nah itu dia. Nah ini fungsi untuk kapan? Ini fungsinya untuk kapan akan mulai meledaknya, dia yang mengontrol waktunya. Kalau di kondisi di luar berarti efeknya tidak terjadi, kalau taruh di tengah nanti efeknya terjadi. Itu doang bedanya. Oke, mungkin sampai sini saya coba bikin animasi dulu ya. Jadi saya mengatur waktunya kapan mulai, kapan tidak. Dengan cara paling gampang, mungkin saya buat ini ya, yang ini ya. Saya bergeser berdasarkan sumbu X yang merah nih, X ini ya. Oke, jadi sampai di sini saya coba untuk saya coba ke data properties di sini, location, ini posisinya yang ini nih. Kalau saya gerakin, kalian perhatikan di sini. Oke, jadi gerakin. Oh, kayak gitu, sip. Ya, langkah pertama di sini posisinya klik aja tik, dah. Terus kemudian kira-kira ke detik 20, dia masih sama, tidak perubahan, masih sama ya. Oke. Dan nanti ke detik 21 itu nanti saya geser ke 0. Kalau digeser manual juga bisa, saya ketik di sini 0 aja, 0 enter, dia pindah ke tengah, langsung diklik. Nah, diklik ya, jadi dari 20 dia pindah. Ini aja kalau saya klik wireframe, ini pindah. Nah, udah pindah ya. Jadi dia dari awal dari 0 sampai 20 posisi normal, ketika ke 21 langsung duar gitu ya ceritanya. Oke, cara kerjanya seperti itu. Oke, setelah sampai sini pertanyaan adalah bagaimana caranya si objek ini terpengaruh oleh si force sama si empty ya. Jadi pertama kali dihubungkan dari force ke empty dulu. Jadi kalau yang ini antara empty dan force sudah kerja sama, langsung terkoneksi otomatis ya, dua ini otomatis. Jadi kita bagaimana caranya dari balon ini bisa terpengaruh di sini. Oke, kita menggunakan modify. Di modify ini versi 4.1 teman-teman yang terbaru. Jadi kita menggunakan yang namanya edit vertex with proximity ya, ini dia. Oke, nah ini dia teman-teman, vertex group ini dia nanya nanti nama grupnya apa yang tadi kita buat. Dia nama yang di sini dipanggil ya, kita panggil di sini, klik aja. Nah, potongan pecahan gitu ya. Kemudian target objeknya kemana? Target objeknya balon ini akan terpengaruh oleh siapa? Dia akan dikontrol oleh siapa? Si empty. Klik di sini, pilihnya empty. Gitu ya. Jadi ini sudah terpengaruh. Untuk mengetahui apakah sudah terpengaruh bagaimana? Di sini klik aja di bagian namanya wake pane. Oke. Jadi ketika saya geser, nah ini udah berubah nih. Ini udah terpengaruh nih. Nah, jadi ketika dia di sini tidak warna merah, ketika kemarin baru biru. Nah, itu udah bener, udah berarti udah berhasil ya. Cara deteksinya gitu, teman-teman, udah berhasil. Dan langkah selanjutnya teman-teman, dipastikan teman-teman kita mencoba untuk memberi efek yang di sini saya kembali ke awal. Mungkin saya tambahkan lagi cloud kali ya, cloud aja supaya kesannya kayak ini sudah terkontrol waktunya antara 20 sampai 21, ingetin. Dan cloud ini teman-teman kalau kita play saat ini jatuhnya ke bawah ya, belum terpengaruh ya, belum terpengaruh dikarenakan kenapa? Dikarenakan si shape-nya belum dikenal. Ini dia shape-nya ada di sini. Yang tadi yang nama ini dipanggil lagi ya, dipanggil lagi di sini, dipanggil lagi ya, di bagian namanya adalah fisik. Oke, klik panggil, kita panggil aja. Nah, ini dipanggil nih, ada amannya. Jangan lupa, memang kalau di play masih tidak terjadi apa-apa, terjadi cuma jatuh gitu doang. Nah, baru dia mulai gerak ya. Dia udah berdasarkan waktu udah tepat, udah bergerak. Ya, pertanyaannya belum pecah gitu kan, belum pecah. Ini gimana cara supaya supaya pecah? Jadi di sini ada namanya collection ini collision ya. Di sini ada namanya shell collection diaktifkan. Nah, kita play, lihat, nah mulai pecah tuh. Nah, mulai pecah kan collection. Jadi gini, collection itu apa sih diaktifkan? Jadi gini, ketika terjadi efek tadi pecahnya banyak tuh yang kita gores-gores, itu nanti ketika dia ketemu dengan benda yang lain, antar goresan yang lain itu dia tidak overlap atau tidak tembus, maka pecah otomatis. Ini udah berhasil ya, ini udah berhasil. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Pak, gerak pecahnya kayak gini. Nah ya, untuk mengatur pecahannya teman klik di sini, pilih namanya, di sini ada strength-nya saya kasih kira-kira 10.000 S dulu ya. Kita play kembali ke awal, lihat, perhatikan. Nah tuh kencang kan, luar. Oke, 10.000 kegedean kali ya. 8.000 aja kali ya. Oke, saya kembalikan ke awal.
Nah, harusnya 5.000 aja deh. 5.000 gede juga kok. Nah, cukup lah ya. Intinya gitu, ngontrol pas besar di sini. Tadi kan kalau tadi kan satu nggak kelihatan. Oke. Ingetin tadi gerakan si MT-nya ini, kalau kita perhatikan gerakan MT-nya, si MT tadi kan jatuhnya dari 20 sampai 21 ya. Nah, ini juga disesuaikan bisa teman. Jadi dari 20 ini saya klik ya, mungkin saya kasih 5.000 aja, lalu saya klik di sini atau 8.000 ya, 8.000 deh, 8.000. Oke, matikan lagi, klik lagi. Oke, 8.000 ini 8.000, jadi masih 8.000. Ketika jatuh nanti ke 25, ini tidak ke 21 lah gitu ya, dia 0 misalkan 0, enter, lalu saya klik, kita lihat ya, 20 8.000, terus kemudian ke 21 0 gitu ya. Nah teman-teman di sini sudah jadi, tinggal teman mengontrol di titik terakhirnya, digeser apakah mau cepat atau lambat, dikontrol hanya ini doang. Nah ini nggak usah dirubah, biarkan saja ya. Jadi kalau saya play, lihat, perhatikan, nah gitu ya. Oke, sekarang saya dekatkan lagi. Nah udah mulai beda ya. Nah, jadi kalau saya jauhin dia cepet dar gitu kan, dar gitu ya. Tapi kalau saya deketin dia lebih lambat. Nah, terus deketin lagi. Nah ya dah. Jadi pecahannya jangan kebanyakan ya, ini cukup lah 5 goresannya, karena kan tembus ke belakang. Oke, caranya seperti itu. Nah sekarang tinggal bermain teksturnya teman-teman. Caranya bagaimana untuk teksturnya? Tinggal teman-teman klik aja di sini, atau di sini juga boleh. Kalau mau render, teman-teman klik di sini, terus kemudian lighting saya hapus aja kali ya. Ini hapus, delete. Kamera jangan, saya klik di sini aja. Oke, terus teman-teman kalau mau yang normal belum render pakai ini juga boleh. Kita aktifkan si bagian ininya, balonnya. Lalu teman-teman tinggal ke material, tinggal buka lagi di sini, terus dikasih warna, kira-kira balonnya warna apa ya, silahkan ditentukan sesuai kebutuhan. Jangan lupa metaliknya dinaikkan supaya mengkilat, dan roughness-nya saya turunkan supaya kelihatan begini. Jadi kalau awalnya begini, nah wah gitu ya. Jadi kalau di play, nah gitu. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, cara kerjanya seperti itu ya, tinggal dikontrol. Kalau mau gerakannya lebih cepat berarti mundurin lagi ketika play gitu ya. Oke, kalau join seperti itu. Kalau mau lebih slow, nah, oke. Nah itu boleh. Oh ya, satu lagi. Jadi gini teman-teman, si karakternya dari si ledakan ini sudah diatur ya. Dari sini ada namanya fisik. Di fisik, di sini ada pilihan namanya. Saya maunya misalkan yang cartoon gitu ya. Bisa di play hasilnya kayak gimana kalau cartoon kayak gitu. Oke, itu dia. Oh, saya mau pilihnya misalkan saya pilihnya denim. Nah, denim kayak gini itu modelnya. Oke, oh saya mau pakai leather. Nah, dia kayak gitu. Oke, atau saya mau pakai rubber. Nah, rubber kayak gini deh. Atau silk. Oke. Nah, terserah. Oke. Itu saja teman-teman. Oke, teman-teman, materi hari ini itu saja. Saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita ketemu dengan materi yang berbeda.